Polsek Kelapa Gading malam tadi kembali mendatangi kediaman Saiful Jamil di Jalan Gading Indah Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saiful Jamil sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan artis Saiful Jamil terhadap seorang remaja di bawah umur yang masih berstatus pelajar hingga kini masih diselidiki oleh kepolisian Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemarin malam, polisi kembali menggeledah rumah Saiful Jamil di Jalan Gading Indah Utara nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk mencari alat bukti lainnya. Polisi turut membawa korban berinisial DS dan seorang saksi, namun keduanya menolak untuk memberikan keterangan kepada awak media. Menurut ketua RT setempat, setelah setengah jam melakukan penggeledahan, polisi mengamankan beberapa pakaian yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Warga setempat juga kaget dengan adanya peristiwa itu, dikarenakan selama 3 tahun Saiful Jamil tinggal di wilayah tersebut tidak menunjukkan perilaku yang menyimpang. Saya nggak begitu jelas apa yang dijelaskan. Tapi ini Pak, tangan lupa berubah. Terus di sana mungkin ada baju ada handphone. Penggeledahan berlangsung selama berapa menit Pak? Saya kan baru datang itu. Itu kan udah duluan ya. Saya kira mungkin setengah jam kali ya. Di lantai 1 atau lantai 2, Pak? Lantai 1, lantai 2. Ruangan apa aja Pak yang digeledah Pak? Kamar-kamarnya. Sebelumnya, polisi Kamis kemarin telah menetapkan artis Saiful Jamil sebagai tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap remaja berinisial DS yang berusia 17 tahun. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi, yaitu AR dan AMI selaku asisten Saiful Jamil, serta EN yang merupakan pembantu rumah tangga sang artis tersebut. Hingga saat ini, penetapan Saiful Jamil dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Oktobrian, TV One mengabarkan. Sudah ada rekan kami, ada Maya Rahma. Maya, hari ini apakah pemeriksaan terhadap Saiful kembali dilaksanakan? Silakan laporan Anda. Ya, terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang public figure yaitu Saiful Jamil, memang saat ini masih dalam terus penggalian dari pihak Polsek Kelapa Gading. Dan memang menurut penuturan dari Kapolsek Kelapa Gading yaitu Pak Kompol Ahri Cahya menuturkan bahwa hari ini merupakan pemindahan dari ruang pemeriksaan ke ruang tahanan untuk tersangka Saiful Jamil itu sendiri. Memang Saiful Jamil telah ditetapkan sebagai tersangka sejak malam tadi dan memang penangkapannya dilakukan pada hari Kamis siang kemarin ketika seorang korbannya yang berinisial DS ini melakukan pelaporan terhadap aksi yang dilakukan oleh Saiful Jamil yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Saiful Jamil itu. Dan memang menurut penuturan dari Kapolsek Kelapa Gading menuturkan bahwa korban saat ini memang masih dalam pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah ada indikasi-indikasi lain, ada korban-korban lainnya yang menjadi korban dari Saiful Jamil itu sendiri. Selain itu juga pihak kepolisian telah menetapkan beberapa pasal kepada Saiful Jamil, yaitu terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan pasal pidana yaitu pasal 82 ayat 1 dengan hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara serta denda sebesar 5 miliar rupiah. Nah, tadi juga kami melihat bahwa ada beberapa pengunjung yang datang untuk melihat kondisi dari Saiful Jamil sendiri, yaitu pertama dari pihak keluarga, yakni kakaknya sendiri yaitu Samsul Hidayatullah yang datang ke Polsek Kelapa Gading ini untuk melihat kondisi dari Saiful Jamil itu. Memang tidak banyak yang dikemukakan oleh kakaknya, dia hanya mendukung atau memberikan doa kepada adiknya ini agar masalah yang menimpa adiknya ini dapat segera terselesaikan. Selain dari keluarga tersangka, ada juga dari pihak KPAI yaitu Asrorun Nimam dan juga Melinda yang datang ke Polsek Kelapa Gading ini untuk melakukan kunjungan terhadap
Saiful Jamil. Memang dari penuturan KPAI, mereka sangat menyayangkan atas kejadian pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh public figure. Karena menurut KPAI, public figure seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Begitu. Dan terkait dengan perlindungan terhadap korban, yakni yang berinisial DS, KPAI menuturkan bahwa nantinya ada perlindungan serta pemulihan terhadap korban agar trauma yang dirasakan oleh korban dapat disembuhkan seperti itu. Dan juga tetap korban dapat melakukan aktivitasnya secara normal. Ia juga meminta kepada awak media untuk tidak mengoverexpose terhadap profil dari korban itu sendiri, baik dari pendidikannya ataupun keluarganya dan tempat tinggalnya seperti itu. Dan terkait dengan rehabilitasi pelaku, tadi KPAI menuturkan bahwa memang akan dilakukan rehabilitasi pelaku. Namun ada juga istilah yaitu ODMK, ya orang dalam masalah kejiwaan. Dalam hal ini KPAI menuturkan jika ada orang yang mengalami masalah kejiwaan, tentunya hal ini dapat sadar atau tidak sadar dirasakan oleh pelaku. Namun jika pelaku sadar akan sakit ya kejiwaan yang dimiliki oleh pelaku tersebut, maka hal itu termasuk dalam kriminalitas yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual. Dan untuk kasus Saiful Jamil ini memang KPAI berharapkan agar Saiful Jamil segera melakukan permintaan maaf kepada pihak keluarga. Namun bukan berarti pengakuan permintaan maaf dari Saiful Jamil ke pihak keluarga ini menutup kemungkinan agar Saiful Jamil tidak dihukum, melainkan sebaliknya tetap dilakukan undang-undang sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia itu sendiri. Dan sejauh ini dengan hasil visum dari pihak kepolisian juga belum keluar. Kami masih menunggu updatean lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait dengan hasil visum yang diambil pada hari kemarin terkait dengan ditersangkakannya Saiful Jamil itu sendiri. Demikian Syira dan juga Stefani. Ya, Nadia, sejauh ini apa saja yang sekiranya dari alat bukti, apakah diperlukan lagi alat bukti tambahan, mengingat kemarin sempat diketahui ada alat bukti dan kemudian alat bukti tambahan laginya? Kami mencoba berbincang dengan Kapolsek Kelapa Gading, menuturkan bahwa memang kemarin telah melakukan penggeledahan di rumah Saiful Jamil dan ditemukan 3 alat bukti. Namun ketika kami meminta alat bukti apa saja yang sudah diterima atau sudah diambil oleh pihak kepolisian itu, mereka enggan menuturkan. Dan hingga saat ini pun pihak kepolisian masih mengumpulkan hasil kesaksian dari korban yang ada dan mencari korban-korban lain yang kemungkinan menjadi korban dari kasus kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh public figure Saiful Jamil ini. Demikian Syirah. Baik, terima kasih informasinya Nadia Kartika langsung dari Kelapa Gading, Jakarta. Nanti kita masih akan nantikan bagaimana informasi selanjutnya. Bergabung dengan reporter TV One sudah ada Lia Yuslan yang berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lia, selamat malam. Apakah benar malam ini Saiful Jamil resmi ditahan? Caca, hingga malam hari ini memang Saiful Jamil masih menjalani penyelidikan di dalam dan statusnya memang sudah dinaikkan dari terperiksa menjadi tersangka saat ini. Dan tadi kami juga berkesempatan untuk mewawancarai Komisaris Polisi Ari Cahya selaku Kapolsek Kelapa Gading. Dia menuturkan bahwa dalam pemeriksaan tadi Saiful Jamil mengakui bahwa dia memang telah melakukan pelecehan seksual dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dilakukan kepada pelapor DS tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh pelapor yaitu DS, pria berusia 17 tahun di bawah umur, ini ternyata sinkron dengan pengakuan dari Saiful Jamil ketika dikonfrontir. Begitu juga tadi juga sempat kami tanyakan apakah Saiful Jamil sudah menunjuk salah satu pengacara, namun hingga saat ini Saiful Jamil ternyata belum menunjuk salah satu dari pengacara untuk mewakilinya dalam pemeriksaan. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Kapolsek Jakarta Utara, Komisaris Polisi Kelapa Gading, Ari Cahya. Jadi status Saudara Saiful Jamil sudah tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sebetulnya begini, si korban ini penonton acara, salah satu acara di TV yang hostnya itu atau apa, bukan host ya, pembawa acaranya si SD. Nah kemudian saya tidak tahu mengapa si SD ini
tertarik dengan si korban, sehingga korban dirayulah, diberilah uang. Sebelum kejadian tadi pagi, korban dengan si tersangka sudah bertemu 3 kali. Bahkan korban pernah diajak ke hotel, tapi korban tidak mau. Nah, tadi malam dengan dalih badan pegel, capek, minta tolong kepada si korban untuk pijit. Nah, kemudian dilakukanlah pijit oleh si korban. Kemudian setelah SJ tidur, korban pun tidur di kamar asistennya si SJ. Tahu-tahu kurang setengah 5 pagi atau jam 4 lebih lah ya. Si korban ini kaget bangun. Dan ya itu yang dilaporkan ke kita. Telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh saudara SJ. Pemirsa, yang tadi Anda saksikan adalah pernyataan lengkap dari Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Daniel Boliti Fauda, selaku Kapolres Jakarta Utara. Dan hingga saat ini memang kepolisian dari Polsek Kelapa Gading menyatakan bahwa sudah ada 2 alat bukti yang dikumpulkan terhadap penyidikan kasus ini dan memang belum dapat dibuka karena merupakan materi dari penyidikan sementara. Sementara itu juga ada hasil visum yang memang belum keluar dan tadi sudah diserahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan, dan rencananya akan sekitar kurang lebih 1 minggu waktu yang dibutuhkan hingga hasil dari visum ini selesai. Saiful Jamil dijerat dengan pasal perlindungan anak nomor 76E, pidana pasal 82 kurungan penjara 15 tahun dan denda senilai 5 miliar rupiah apabila terbukti melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Demikian Caca Arisa, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading, Jakarta. Dan Jamil di Polsek Kelapa Gading, kita akan segera bergabung dengan reporter Lia Yuslan. Lia, silakan informasi terbaru apa dari pemeriksaan Saiful Jamil? Anggi, hingga petang hari ini Saiful Jamil masih berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk melewati atau melalui proses pemeriksaan lebih lanjut. Tadi sekitar pukul 5 sore kami melihat kakak dari Saiful Jamil ini datang, namun dia mengaku belum mendapatkan informasi apapun dari Saiful Jamil sebagai yang terduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini patut disayangkan mengingat Saiful Jamil adalah artis yang punya pamor baik begitu, dan terutama ini terjadi di tengah maraknya kasus LGBT yang saat ini sedang marak di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh apa proses pemeriksaan terhadap Saiful Jamil ini dilakukan, sudah bersama saya Kapolsek Kelapa Gading. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak. Pak, hingga saat ini Saiful Jamil masih menjalani pemeriksaan. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Saiful Jamil dalam pemeriksaan sementara ini? Perlu saya jelaskan, berawal dari adanya laporan masyarakat kurang lebih jam 5 tadi pagi ke Polsek Kelapa Gading. Korban atas nama DS, umur 17 tahun, yang bersangkutan merupakan pelajar kelas 3 SMA dan tinggal di salah satu tempat di daerah Jakarta Utara. Kemudian dari hasil keterangan saksi korban, kita mengarah kepada pelaku SJ, kemudian yang bersangkutan juga sangat kooperatif dan berhasil kita amankan tadi pagi jam 5. Secara kronologis Pak, kapan sebenarnya pelecehan ini terjadi dan apa yang terjadi sampai kemudian ini mengindikasikan bahwa terjadi pelecehan seksual? Korban DS kejadian tadi pagi, kurang lebih jam 4 pagi. Gitu, walaupun sebelumnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara SJ untuk melakukan tindakannya. Sebelumnya sudah coba dilakukan tapi korban tidak mau, dan pada saat yang bersangkutan menginap gitu, yang bersangkutan melaksanakan aksinya saat yang bersangkutan tertidur. Pak, ini masyarakat kemudian diarahkan jangan sampai ini ternyata suka sama suka begitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya kronologi sampai kemudian korban ini mau untuk ikut dengan pelaku ke rumah dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini? Ya, boleh saja masyarakat menyampaikan atau menduga-duga jangan-jangan suka sama suka, kemudian seperti yang kita ketahui mungkin numpang ngetop korbannya atau gimana ya. Saya pastikan bahwa yang bersangkutan baru kenal kurang lebih tanggal 31 Januari malam, dan pertama kali diundang ke rumah oleh saudara SJ ini tanggal 1 Februari. Jadi kurang lebih baru 2 minggu atau sampai 3 minggu yang bersangkutan kenal, bukan kenal sudah lama. Dan kenal itu di sebuah acara televisi swasta.
Pak, tersangka ini apakah nanti akan ditahan atau hanya untuk pemeriksaan sementara saja? Sampai saat ini masih kita periksa, kami sudah memeriksa kurang lebih 3 saksi yang ada di dalam, 1 pelaku yang sudah kita amankan dan 1 saksi korban, kurang lebih 5 orang yang sedang kami periksa. Saksi maupun pelapor ini kan sudah ada ya Pak ya. Sejauh ini apa pembelaan yang disampaikan oleh SJ? Sampai saat ini saudara SJ sangat-sangat kooperatif, yang bersangkutan juga mau bekerja sama dengan kami gitu. Apa dia mengakui Pak? Ya kita tunggu nanti hasil periksa. Sementara masih diperiksa nih. Masih belum keluar pengakuan iya atau tidak, begitu belum ada Pak? Nanti kita sampaikan Mas di rekan-rekan media. Tapi yang jelas bisa kita pastikan bahwa alat bukti yang kami punya kurang lebih dari 2. Apa saja Pak? Itu materi penyidikan Pak. Ya. Korban sejauh ini ada berapa Pak yang sudah melaporkan? Terindikasi lebih dari 1. Ya. Dan semua itu adalah pria, anak kecil di bawah umur? Laki-laki. Yang saat ini yang pasti yang di bawah umur 1 orang. Ya. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kita harapkan ini tidak akan terjadi di kemudian hari ya Pak ya. Karena kasus ini bisa dikatakan cukup menyedihkan karena terjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Pemirsa, hingga saat ini Saiful Jamil pedangdut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan menantikan sejauh apa nantinya, karena mengingat ini masih dalam proses penyidikan yang masih sangat awal begitu. Nantinya masih akan banyak tadi seperti disampaikan oleh AKP Ari Cahya bahwa korban ini masih akan ada beberapa lagi yang akan ditelusuri laporannya ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian Anggi dan Rizky, saya kembalikan ke Anda. Baik, Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Saiful Jamil.